Hai, halo. Kembali lagi dengan saya, Furin Ongko. Saya adalah creator dari YouTube channel si Furin. Nah, hari ini kita mau lanjutin ya. Kita mau bahas tentang AWS dulu nih. Oke. Amazon, aduh, Amazon Web Services. Oke, ya memang sebelumnya di video sebelumnya kita udah bahas tentang cloud itu apa, kemudian apa bedanya dengan tradisional, dan kita juga bahas kalau sebenarnya provider cloud itu cukup banyak. Bukan cuma AWS saja, tapi ada AWS, ada Microsoft, ada Google, dan lain-lain. Nah, tapi kita mau coba ngomong nih tentang AWS, Amazon Web Service, dan nanti kita akan lebih banyak fokus ke AWS. Begitu. Oke, nah AWS ini sebenarnya kalau tadi saya sempat googling, dia itu mulainya tahun Mars tahun 2006, gitu ya. Tahun 2006 dia udah mulai duluan, dan dia adalah bisa dibilang provider atau cloud pertama di dunia gitu. Loh, kok bisa gitu ya, maksudnya kenapa dia bisa yang duluan gitu, sementara emang seberapa besar sih si AWS ini. Nah, ini juga sering disebut juga di namanya Gartner gitu ya, Gartner Magic Quadrant gitu ya. Dari Gartner Magic Quadrant ini sering bilang atau sering ada reportnya bahwa AWS atau Amazon Web Service ini adalah penyedia cloud terbesar di dunia selama sekian tahun berturut-turut begitu. Jadi banyak banget gitu ya, mungkin lebih dari 10 tahun berturut-turut itu AWS ini adalah sebagai cloud service provider terbesar nomor satu di dunia begitu. Nah, sementara kalau di Indonesia sendiri, kita itu juga nggak gitu aware gitu ya, sebenarnya apa sih Amazon gitu ya, dan kita nggak pernah dengar nih Amazon Web Service, AWS tuh sama sekali jauh dari apa yang kita tahu begitu. Bahkan sebenarnya kadang-kadang Amazon ini juga kedengeran kayak game gitu ya, kayak tempat game. Jadi kalau misalnya teman-teman ada sering main namanya Time Zone gitu ya, nah ini ada juga namanya Amazon gitu ya, dan jadi tempat-tempat game center namanya Amazon. Nah, sebenarnya bukan itu gitu ya. Jadi Amazon itu terkenal tuh sebagai toko buku online, ada namanya Amazon.com gitu ya. Ini adalah awalnya tuh toko buku online. Sekarang itu udah nggak cuma jualan buku, tapi Amazon ini sebagai marketplace paling besar di dunia begitu. Anda bayangin aja, marketplace paling besar di dunia. Kalau di Indonesia kita kenalnya ada Tokopedia, ada Shopee gitu ya. Nah, di dunia itu yang paling gede namanya Amazon. Mereka jualan hampir semua barang lah gitu ya. Semua barang dijual di situ, ada buku, ada game, ada mainan, segala macam dia jual begitu. Dan dia juga punya sistem logistik sendiri. Mungkin kalau di Indonesia Shopee ada Shopee Express gitu ya. Nah, Amazon ini punya fulfillment center sendiri, kemudian punya logistik sendiri, punya kapal terbang sendiri, punya pengantaran barang sendiri. Jadi DNA-nya segala macam tuh punya dia sendiri begitu. Dan dia ini all over the world gitu ya. Jadi global company, hampir di semua negara itu dia punya gitu, dia ada gitu kan. Tapi ya nggak semua sih. Ya buktinya salah satunya adalah di Indonesia. Ya di Indonesia itu nggak ada gitu. Jadi Amazon itu nggak ada di Indonesia, tapi Amazon itu ada di Singapura. Yang paling dengan kita tuh Amazon tuh ada di Singapura, kemudian ada di Australia, di India, di Jepang gitu ya. Ya itu ada. Jadi kita bisa beli barang sebenarnya dari manapun, ya nanti akan dikirim ke alamatnya kita. Di Indonesia ini nggak begitu populer si Amazon.com ini, tapi kalau kita mau beli bisa juga gitu, kita masuk ke Amazon.com terus kita suruh kirim ini ke Indonesia, itu memungkinkan, bisa. Jadi Amazon.com ini perusahaan US gitu ya, dari Amerika, dan dia besar di situ, dan dia jadi global company sangat besar. Tapi memang sekali lagi ya, kalau di Indonesia itu nggak terlalu populer brandnya. Tapi sebenarnya secara company dia adalah salah satu perusahaan yang paling besar di dunia. Nah, apa nih hubungannya antara si Amazon.com, si marketplace ini, dengan Amazon Web Service? Jadi kalau zaman dulu itu ada istilah namanya .com bubble, di mana semua orang itu bikin .com gitu. Jadi ada saat tahun 90-an lah ya, semua orang itu berlomba-lomba bikin website, bikin .com. Kalau sekarang kan zamannya udah nggak bikinin website gitu kan. Sekarang ini orang-orang bikinnya aplikasi. Orang-orang udah mulai bikin startup gitu ya. Semua orang bikin startup, semua orang bikin aplikasi. Ya aplikasi ini terus-terusan bertambah gitu.
Nah, sama ketika di zamannya bubble gitu kan. Bubble itu kayak gelembung, makin lama makin banyak, tapi ya gelembung itu kalau udah semakin tinggi, nanti dia akan pecah gitu ya. Dia akan pecah dan hanya beberapa aja yang akan selamat begitu. Sama si .com begitu, sekarang si startup juga sama begitu kan, banyak juga startup yang lagi ngetrend, semua orang bikin startup. Tapi ya sekarang ini bubble-nya udah mulai pecah gitu kan, banyak startup yang collapse, tinggal startup tertentu aja yang masih hidup begitu. Nah, ceritanya kalau balik lagi ke Amazon.com, ya si Amazon ini termasuk salah satu .com yang masih hidup, yang masih berhasil. Jadi kenapa dia bisa hidup? Karena dia bisa melayani banyak customer, kemudian tetap bagus layanannya, tetap reliable, dan seterusnya. Jadi pada saat itu orang pada bertanya, sebenarnya bagaimana sih, apa sih rahasianya si Amazon.com ini tetap survive di .com itu? Nah, salah satunya karena ya mereka ada satu service gitu, ada namanya web service ini kan, yang sebenarnya dipakai untuk internal, dipakai untuk kebutuhan diri sendiri. Ya udahlah, karena banyak yang mau pakai, kayaknya menarik juga, ya udah kita coba jual ini sebagai services, sehingga orang-orang yang mau pakai, yang mau melakukan hal yang sama, bisa nih pakai teknologi atau approach yang sama. Makanya dirilis Amazon Web Service ini boleh dipakai untuk orang lain gitu, digunakan lah, boleh dipinjemin, disewain begitu. Oke, jadi ini mulainya tahun 2006 gitu, tapi sebelum 2006 ya dipakai untuk internalnya Amazon. Kemudian bisa dibilang ini adalah cloud yang pertama kali ada di dunia. Kemudian ya dia ini award winner. Dia ini selalu mendapatkan penghargaan sebagai cloud terbaik selama lebih dari 10 tahun berturut-turut begitu. Oke. Nah, kemudian apa sih isinya dari Amazon ini atau AWS ini? Isinya tuh apa? Jadi AWS itu punya banyak tools gitu ya, punya banyak tools atau bisa dibilang services. Nah, ini sebenarnya kalau nggak salah lebih dari 5.000 gitu services. Makanya ketika kita ngomong sama AWS gitu kan, S-nya itu adalah services, bukan service, karena service-nya tuh banyak banget gitu ya. Nah, di dalamnya AWS itu isinya itu adalah ya tools gitu. Jadi berbeda dengan perusahaan-perusahaan lain gitu kan. Jadi kalau perusahaan lain itu kecenderungannya mereka sudah berbentuk aplikasi. Jadi udah ada aplikasi jadi yang udah siap pakai gitu. Misalnya contohnya nih, kalau di Google gitu ya, ada kan Gmail begitu kan, atau mungkin kalau di Microsoft ada namanya Office 365 misalnya. Oke, ada Gmail, kemudian kalau misalnya Anda mau conference ada namanya Gmeet, gitu kan. Ya ini juga ada apa sih? Ada Microsoft Teams misalnya. Nah, jadi ada beberapa itu kalau di perusahaan lain itu yang paketan yang udah tinggal pakai aja gitu kan, tinggal pakai udah jadi. Sementara kalau di AWS itu kecenderungannya tuh kita nggak punya, atau AWS tuh nggak punya kayak gitu. AWS tuh isinya tools saja lah. Sama kayak Anda misalnya di Indonesia itu kayak Anda ke S Hardware gitu kan, atau mungkin Anda ke Mitra 10 gitu kan. Ya tempat-tempat belanja lah atau depo bangunan gitu ya. Nah, jadi di situ sebenarnya isinya ya tools-tools saja gitu kan. Nanti Anda mau buat apa? Ya terserah Anda gitu kan. Anda kalau misalnya Anda punya keperluannya listrik ya Anda belilah alat listrik di situ kan. Anda beli kabel ya, Anda beli tangnya, Anda beli obengnya, segala macam ya Anda bisa beli di situ. Tapi kalau misalnya keperluan Anda itu, misalnya saya mau bikin meja atau kursi gitu kan, ya berarti kayu-kayu gitu kan. Ya udah Anda carilah itu paku, kemudian kayu-kayu, gergaji gitu kan. Atau kalau misalnya Anda kebutuhannya, saya mau bikin kamar mandi nih, mungkin saya perlu water heater, ya di situ juga tersedia juga begitu. Oke. Tapi kalau misalnya saya bilang saya maunya yang udah jadi semua gitu kan. Ya semuanya udah jadi, saya tinggal pakai gitu kan, kayak mungkin ya di Indonesia kayak desain interior gitu kan, ya nggak ada tuh kayak gitu. Oke, ya itu mungkin Anda ke toko yang lain kan, mungkin ada Informa atau mungkin IKEA gitu kan, yang sudah hampir separuh jadi gitu kan, yang tinggal pakai. Tapi kalau di S Hardware atau di Mitra 10 ya nggak kayak gitu kan. Ada sedikit tapi memang dia nggak spesifik seperti itu. Isinya itu adalah banyakkan tools-tools saja gitu kan. Dan ini sebenarnya kita itu selalu akan bilang, atau AWS itu akan bilang namanya builder gitu kan, bahwa AWS itu cocoknya itu untuk builder.
Anda mau bikin apa itu terserah Anda. Toolsnya tuh udah banyak banget gitu kan. Jadi kalau misalnya Anda bilang, oh saya mau bikin server, ya udah, ya ada tuh server. Mau server yang kayak gimana? Anda mau pakai server yang mau bikin server yang kecil, atau Anda mau bikin server yang sangat gede, misalnya untuk ERP atau untuk SAP gitu kan. Atau Anda mau bikin marketplace, ya ada gitu kan. Ada semua di situ. Kalau misalnya saya bilang, oh saya mau sekarang lagi ngetren, mungkin mau ada pemilu gitu kan, saya mau ada analitik dong gitu kan, tentang sentimen analitik, kemudian untuk polling dan lain-lain gitu kan, saya mau bikin kayak gitu dong, ya udah, ya bisa tuh, bisa bikin kayak gitu kan. Atau kalau sekarang lagi ngetren namanya ya ML gitu ya, mungkin kalau teman-teman ada kenal namanya ChatGPT, saya mau bikin ChatGPT dong, ada nggak sih? Ya ada gitu, tapi nggak ada chat GPT-nya, nggak ada chat GPT yang langsung jadi, yang langsung Anda tinggal tanya-tanya gitu kan. Tapi Anda bisa bikin sendiri gitu. Jadi misalnya nih Anda punya toko gitu kan, misalnya Anda toko baju gitu kan, atau toko sepatu. Nah Anda bisa bikin di situ chat GPT sendiri. Misalnya saya mau tanya, ada nggak sih sepatu yang warnanya hitam Air Jordan 12 misalnya? Ada nggak stoknya? Ya Anda bisa nanya tuh di situ. Atau Anda bisa nanya, saya mau dong beli Air Jordan yang paling baru itu Air Jordan berapa sih? Ya Anda bisa tanya ke toko itu, dan itu berhubungan dengan tokonya karena kan dia toko sepatu gitu kan. Tapi di toko sepatu itu Anda nggak bisa tanya, kalau misalnya saya mau bikin resep nasi goreng, ya itu kan toko sepatu ya. Jadi toko sepatu ya juga nggak akan nanyain atau nggak akan jawab tentang resep nasi goreng begitu. Tapi itu bisa di-build kalau kita mau build sesuai dengan kebutuhan kita. Ya itu sangat memungkinkan untuk build seperti itu. Jadi sekali lagi ya builder gitu kan. Ya Anda mau bikinnya apa, keperluannya apa, ya Anda bisa bikin dan disesuaikan di situ. Tapi memang nggak ada yang 100% langsung jadi, yang bisa langsung dipakai. Ada beberapa gitu kan. Tapi memang awalnya itu tidak diciptakan untuk customer, tidak untuk diperjualbelikan, tapi sebenarnya ya untuk internal aja gitu kan. Jadi mungkin ada namanya apa ya, saya juga lupa namanya, Amazon Mail Link kayaknya gitu ya. Ini kayak mail service gitu, kayak mail service ya mirip-mirip kayak Gmail lah begitu kan, tapi memang tidak diperuntukkan untuk diperjualbelikan. Ya kalau teman-teman mau beli atau perusahaan mau beli ya bisa gitu kan, tapi ya mungkin ya nggak secanggih atau nggak sekeren Gmail lah begitu kan, karena memang nggak kayak gitu kan. Oke, atau mungkin ada juga Amazon Chime gitu ya. Amazon Chime itu buat kayak teleconference ya. Jadi kalau biasa kita pakai Zoom atau kemudian kita pakai Teams atau kita pakai Gmeet kan udah jadi tuh. Nah Amazon tuh punya juga namanya Chime. Tapi memang nggak sekeren si Gmeet atau nggak sekeren si Teams begitu kan. Oke. Tapi kalau teman-teman mau bikin sendiri menggunakan service yang kurang lebih seperti itu, ya bisa-bisa aja gitu kan, memungkinkan begitu. Contohnya apa sih yang dibikin sendiri yang keren gitu kan? Ya itu contohnya Zoom begitu. Jadi kalau misalnya kita teleconference atau kita web call dengan menggunakan Zoom gitu kan, ya Zoom itu di atas AWS gitu. Jadi ada orang yang bikin di atas AWS, ya itu Zoom begitu. Oke, kemudian mungkin ada juga kayak Twitter gitu ya. Twitter tuh kok bisa kayak gitu sih? Ya bisa, di bawahnya AWS gitu kan. AWS ya kemudian ya dijahit-jahit segala macam, ya jadilah namanya Twitter. Ada Twitter, ada Netflix gitu ya. Kemudian ada beberapa di Indonesia mungkin kayak Halodoc, kemudian Marketplace dan lain-lain. Nah itu bisa dibikin dari AWS gitu kan. Jadi kita dengan AWS ya kita bisa build sendiri gitu loh. Kita bisa build apa yang kita mau gitu. Jadi yang menarik adalah ya AWS itu isinya adalah ya tools-tools saja gitu kan. Tools-tools saja, dan tergantung kita mau bikinnya apa. Ya udah, ya kita oprek-oprek sendiri aja dan kita bikin begitu. Dan juga menarik ya, Amazon atau AWS ini dia tuh selalu inovatif gitu kan. Dia selalu bikin yang baru, terus-terusan dia selalu bikin yang baru begitu. Jadi beberapa tahun yang lalu saya saya gabung di AWS sekitar 3-4 tahun begitu ya, tapi sekarang udah nggak di AWS. Jadi di AWS itu ya mungkin waktu awal saya masuk, saya pikir ini udah keren banget gitu ya. Ada server ya, ada database-nya, kayaknya nggak mungkin kemana-mana lagi lah. Dan waktu itu ada reInvent. Jadi reInvent itu kayak acara AWS yang besar gitu ya, dia setiap Desember. Nah ternyata setiap Desember itu mereka melakukan sesuatu yang baru lagi gitu kan, yang baru lagi, yang lebih keren lagi, yang lebih bagus lagi gitu. Jadi benar-benar setiap tahun itu mereka melakukan inovasi, jadi lebih bagus, jadi lebih bagus gitu kan. Dan bahkan ya jadi lebih performance-nya lebih tinggi, cost-nya tuh jadi lebih rendah, misalnya seperti itu. Oke, jadi
Ya, AWS ini sangat menarik begitu ya, karena tadi yang dibilang ya dia yang pertama di dunia, kemudian dia itu secara dunia, secara global tuh udah diakui secara Magic Quadrant Gartner gitu ya, nomor cloud nomor 1 di dunia. Kemudian dia banyak tools ya gitu ya. Dan ini secara customer base itu juga sangat banyak begitu. Jadi setiap hari ketika kita buka handphone atau kita buka tab gitu kan, ya ada kemungkinan ya kita berinteraksi dengan si AWS ini gitu. Tapi memang yang kita interaksi bukan langsung sama AWS-nya, ya kita interaksi dengan customer-nya AWS begitu. Kayak tadi saya bilang ada Zoom gitu ya, kemudian ada Halodoc, ada Twitter, dan lain-lain, ya itu ada di atasnya AWS gitu. Oke, jadi belajar AWS ini sangat menarik. Nah, kemudian kalau kita mau belajar AWS ini bisa dimulai dari mana sih? Atau ada nggak sih produk AWS atau tempat belajarnya AWS tuh yang gratisan? Nah, ini cukup banyak nih, sangat-sangat menarik gitu ya. Tapi nanti kita bisa explore satu-satu. Jadi kalau di AWS ini, jadi dari AWS itu ada namanya beberapa program, ada namanya AWS Educate gitu ya. Nah, AWS Educate ini satu portal di mana kita tuh bisa belajar tentang AWS for free. Tapi AWS Educate ini memang untuk entry level. Untuk entry level foundation ya kita bisa pakai AWS Educate. Atau ada juga namanya AWS Academy. Nah, AWS Academy ini biasanya dia nyambungnya itu dengan perkuliahan atau dengan sekolahan. Nah, programnya itu dengan menggunakan yang namanya AWS Academy. Kemudian ada juga namanya AWS Skill Builder. Ada namanya AWS Skill Builder. Nah, AWS Skill Builder juga cukup bagus juga gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau belajar, tapi teman-teman udah nggak di bagian pendidikan lagi gitu ya, bukan anak sekolahan, bukan kuliahan, nah bisa nih pakai si Skill Builder ini. Ini juga for free gitu, 100% for free. Ya ada juga sih yang berbayar, tapi ada gratisannya. Ini bisa dicoba di-explore untuk coba lihat-lihat begitu. Jadi ya ini yang saya bisa share tentang kenapa sih kita topiknya awalnya kita belajarnya dari AWS gitu, karena cukup banyak hal yang kita bisa pelajarin dan ya banyak gratisannya juga, sebenarnya tinggal kita utilisasi aja gitu kan. Dan sebenarnya ya kenapa saya bikin si YouTube channel ini, karena saya mau banyak teman-teman yang lebih ngerti tentang cloud begitu. Karena kalau zaman dulu kita belajar tentang network, kita belajar tentang subnetting gitu kan, ya oke gitu kan. Kalau misalnya semua perusahaan-perusahaan itu akan ada di cloud, ini gimana caranya teman-teman tuh bisa masuk ke cloud ya? Karena kalau teman-teman cuma belajar networkingnya aja gitu kan, teman-teman nggak tahu nih apply-nya di cloud tuh, sementara customer-nya atau tempat kerjanya teman-teman semua ada di cloud, ya jadi nggak nyambung gitu. Jadi ilmu yang teman-teman pelajarin masuk ke cloud tuh jadi nggak nyambung. Nah, sekarang makanya kita harus belajar sama-sama. Begitu juga kalau teman-teman fokusnya di developer. Jadi selama ini teman-teman di developer bikin coding gitu kan. Terus bagaimana sih penerapannya gitu kan? Ya di cloud ini ya sangat-sangat memungkinkan diterapkan itu gitu kan. Mungkin teman-teman harus belajar CI/CD, belajar serverless yang zaman now lah ya. Jadi kita belajar di zaman now itu ya kita bisa pakai. Nah, kenapa lagi kita pakai AWS ya? Karena AWS itu termasuk cloud provider yang paling besar usernya di dunia begitu. Jadi sangat banyak, customer di Indonesia juga sangat banyak, dan mereka terus bertambah begitu. Jadi banyak layanan-layanan itu yang menggunakan AWS. Jadi kalau kita pakai AWS ya bagus untuk mulai gitu ya. Dan selama pengalaman saya pun juga sebelumnya ya saya juga certified gitu ya. Saya certified di Azure, saya certified di Google, saya juga certified di AWS, saya juga certified di Alibaba. Jadi cukup banyak yang saya certified. Dan ya AWS ini tempat yang bagus untuk mulai gitu, karena banyak beberapa perusahaan itu juga ya konsepnya sama lah begitu. Jadi dengan kita belajar AWS dan ketika kita pindah atau kita coba deploy yang lain, ya kurang lebih sama. Anda tinggal rubah sedikit aja habit ya begitu. Oke, mungkin demikian dulu lah untuk episode kali ini. Jadi saya cuma explain tentang AWS, Amazon dan AWS gitu ya. Nanti kedepannya kita akan lebih masuk ke materinya gitu ya. Kita akan lebih dalam lagi. Kita akan ngomongin tentang global infrastructure. Jadi kita ngomongin ada AWS namanya region, kemudian AZ dan lain-lain sebelum kita masuk ke hands-on ya.
Oke, sekali lagi kalau teman-teman belum subscribe, boleh di-subscribe juga, boleh di-subscribe dulu, kemudian boleh di-like, ya boleh nyalakan notification-nya, jadi nanti kalau videonya muncul bisa ada notification-nya. Sekali lagi, Furin akan muncul setiap hari Selasa dan juga setiap hari Kamis. Oke, sekian, sampai ketemu di video berikutnya. Oke, bye-bye.